Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Jadi di video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan, beberapa hal dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Intan Azahra. Saya adalah salah satu mahasiswi pendidikan bahasa Inggris Universitas Sulawesi Barat dengan NIM H01230041. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Ada 5. Yang pertama ada jelaskan tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia. Yang kedua, jelaskan tugas perkembangan individu berdasarkan usia. Yang ketiga, jelaskan secara singkat 2 teori perkembangan menurut para ahli. Dan yang keempat ada jelaskan secara singkat materi multiple intelligence. Dan yang terakhir akan ada studi kasus yang saya paparkan, dan kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaiannya. Langsung saja ke pertanyaan pertama, apa sih tahap-tahap pertumbuhan berdasarkan usia? Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada masa bayi, yang dimana ini berkisaran umur 0 sampai 2 tahun, dimana pada masa pertumbuhan ini itu anak-anak seusia ini sudah mulai mengalami pertumbuhan fisik, dan ini itu sangat pesat. Mulai dari mereka juga bisa berjalan dan juga sedikit bisa berbicara. Dan yang kedua itu masa anak-anak awal, di mana ini itu usianya sekitar 2 sampai dengan 6 tahun. Dan yang terjadi pada masa anak-anak awal ini itu biasanya umumnya itu perkembangan motorik mereka itu berkembang, yaitu perkembangan motorik halus dan juga motorik kasar. Dan hal kedua yang terjadi pada usia anak-anak ini itu perkembangan bahasa mereka. Mereka lebih bisa mengenali dan juga mengucap. Selanjutnya, masa anak-anak akhir, di mana ini berkisar pada usia 6 sampai 12 tahun, di mana pada anak-anak seusia ini itu mereka sudah bisa berpikir logis. Mereka sudah bisa mengemukakan pendapatnya dan juga berpikir secara logis. Untuk usia selanjutnya yaitu masuk ke fase masa remaja, di mana ini usianya berkisar sekitaran 12 sampai 18 tahun, yang pertumbuhannya itu mereka mengalami perubahan fisik atau pubertas. Dan juga pada masa-masa ini mereka akan lebih semangat untuk mencari jati dirinya. Dan yang terakhir yaitu masa dewasa awal hingga tua, di mana perkembangannya itu sudah mulai ke arah psikososial karir. Dia sudah memikirkan bagaimana karir yang akan saya tempuh, dan juga mereka akan lebih sering berpikir tentang keluarga dan juga menyesuaikan dengan hidupnya mereka. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa aja sih tugas perkembangan berdasarkan usia itu? Nah, ada 5 tahapan. Langsung saja, yang pertama anak-anak. Mereka akan mulai berjalan, mengenal lingkungannya, dan mengembangkan keterampilan dasar. Jadi kita usahakan untuk anak-anak itu pada masa kanak-kanak mereka kita harus selalu memperkenalkan hal-hal yang baik, karena pada masa itu anak-anak itu akan lebih mudah meniru dan juga mempraktekkan. Yang kedua ada masa remaja, di mana kita sudah bisa membentuk identitas diri kita juga bisa mandiri, dan juga kita sudah mulai merencanakan masa depan. Yang ketiga ada dewasa muda, di mana dewasa muda di sini itu akan lebih memikirkan hal-hal yang lebih serius, hal-hal yang lebih ke arah hubungan dan juga ke arah karir. Yang keempat ada dewasa akhir, di mana dia sudah benar-benar memikirkan arah hidupnya mereka dan juga memikirkan puncak karir mereka. Dan yang terakhir ada lansia, di mana kita harus sudah siap menghadapi dan menerima kenyataan hidup dan menghadapi masa-masa pensiunnya kita. Next, ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa aja sih 2 teori perkembangan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada teori Jean Piaget, dan yang kedua ada Erik Erikson, di mana Jean Piaget itu menamakan teorinya itu sebagai teori perkembangan kognitif, yang isinya itu tentang bagaimana sih cara anak itu berpikir dan memahami dunia. Jadi ada 2 tahap yang ada pada teori perkembangan kognitif by Jean Piaget. Itu yang pertama tahap sensori motor, yang kedua ada tahap operasional. Nah, untuk teori yang kedua yaitu teori yang dikemukakan oleh Erik Erikson, yaitu teori perkembangan psikososial, di mana teori ini tuh fokus pada pengembangan kepribadian. Jadi untuk buat kalian yang mau lebih mempelajari teori perkembangan kepribadian, kalian bisa mempelajari teori Erik Erikson.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat teori multiple intelligence. Jadi multiple intelligence atau kecerdasan majemuk ini itu ternyata tidak hanya satu jenis loh, atau biasa kita kenal dengan IQ. Jadi memang ada beberapa macam kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang, dan tentunya itu berbeda-beda. Langsung saja yang pertama, ada kecerdasan linguistik verbal, di mana ini itu menyangkut tentang bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka menuangkan sesuatu seperti penulis, jurnalis, dan seterusnya. Kecerdasan yang kedua yaitu kecerdasan logika matematika, di mana ini itu adalah mereka yang memiliki kecerdasan pandai berhitung, pandai berpikir logis. Yang ketiga ada kecerdasan musikal, ini itu berhubungan dengan musik ataupun lagu, di mana ini adalah mereka orang-orang yang memiliki kemampuan peka terhadap nada, suara ataupun ritme. Yang keempat ada kecerdasan kinestetik, di mana kinestetik ini itu berhubungan dengan bagaimana kita menggerakkan otot-otot kita, bagaimana cara kita untuk berkoordinasi dengan otot-otot kita, seperti aktor, ada penari, dan juga atlet. Nah, selanjutnya ada kecerdasan spasial, di mana ini itu adalah mereka orang-orang yang pandai berimajinasi, pandai membayangkan sesuatu sehingga itu dituangkan dalam bentuk karya. Misalkan itu ada pelukis. Next ada kecerdasan interpersonal, di mana ini adalah kemampuan bagi orang-orang yang pandai memahami perasaan orang lain, seperti psikolog ataupun yang lain. Terus yang selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal, di mana dia itu lebih bisa memahami dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Dan yang terakhir ada kecerdasan naturalis, di mana kecerdasan naturalis ini adalah orang-orang yang peka terhadap alam, misalkan pecinta alam ataupun petani. Jadi jangan salah, kita hanya selalu menganggap bahwa orang-orang yang pintar, orang yang cerdas itu hanya mereka yang berseragam, hanya mereka yang berdasi. Tapi pada dasarnya ternyata para petani ataupun pecinta alam itu mereka juga memiliki kecerdasan sendiri, kecerdasan tersendiri yang dimana orang-orang, tidak semua orang itu miliki. Oke, next di sini ada studi kasus, di mana studi kasusnya itu adalah di sebuah kelas guru menemukan bahwa siswa bernama Andi sangat pandai berhitung dan logis, namun ia sering kesulitan saat diminta menulis karangan. Sementara itu, siswa lain bernama Lala sangat pandai bercerita dan menulis puisi, tetapi nilai matematikanya rendah. Nah, apa sih pendekatan pembelajaran yang bisa kita terapkan untuk menghasilkan hasil yang lebih optimal, dan bagaimana sih guru menilai keberhasilan belajar siswa secara adil berdasarkan teori multiple intelligence? Jadi ini adalah studi kasus yang menarik karena di sana ada dua kecerdasan yang dipaparkan. Yang pertama itu ada kecerdasan logika matematika yang dimiliki oleh Andi, dan yang kedua ada kecerdasan linguistik verbal yang dimiliki oleh Lala. Nah, apa sih pendekatan yang bisa kita lakukan? Kita bisa menggabungkan antara bahasa dan matematika itu menjadi satu. Misalkan Andi yang notabene-nya itu pandai berpikir logika, kita harus bisa memberikan soal, atau kita harus bisa memberikan arahan untuk mereka berdua membuat misalkan cerita matematika atau solve problem, dimana ini mengaitkan tentang bahasa dan matematika. Yang kedua itu ada pendekatan konstekstual. Jadi kita bisa memberikan penjelasan itu mengenai konteks dan secara logika agar mereka. Nah, lanjut. Apa sih penilaian yang bisa kita berikan? Bagaimana cara kita menilai? Yang pertama itu of course ada penilaian autentik, di mana kita bisa memberikan penilaian tugas kelompok ataupun tugas mandiri, baik itu presentasi ataupun mengerjakan soal. Nah, yang kedua ada penilaian berdasarkan usaha. Jadi di sini kita juga harus melihat seberapa besar usaha mereka untuk bisa memahami materi ini, untuk bisa menyelesaikan problem-problem atau soal-soal yang diberikan oleh guru, sehingga itu memiliki nilai tersendiri dan memiliki nilai tersendiri terhadap mereka. Jadi itulah tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan peserta didik. Nah, adapun salah dan kurangnya itu mohon dimaafkan. Terima kasih.